Hai guys, semoga kabar baik selalu ya. Terima kasih buat kalian yang masih setia menonton channel Febriani Bang Heli di episode Resound Film dan masih ditemani oleh saya, Miss Baby. Untuk yang baru bergabung, Miss Baby ucapkan welcome dan jangan lupa untuk klik like dan klik subscribe ya biar tidak ketinggalan kisah-kisah nyata di balik sebuah film. Film yang akan direview kali ini tentang kisah nyata seorang petani yang bertekad untuk menjadi petani yang sukses di daerah Afrika Selatan yang harus menghadapi berbagai tantangan termasuk kekeringan, rasisme, dan kesulitan keuangan. Kesulitan-kesulitan ini memberikan tekanan pada keluarganya dan menguji iman si petani itu sendiri. Bagaimana kisah suksesnya ya? Sebelum ke sinopsis filmnya, berikut fakta menarik dari film Fate Like Potatoes. Check it out! Fate Like Potatoes adalah sebuah film drama biografi Afrika Selatan yang dirilis tahun 2006 yang berdasarkan pada buku karya Angus Buchan pada tahun 1998 yang berjudul Fate Like Potatoes, The Story of a Farmer Who Risked Everything for God. Film ini ditulis dan disutradarai oleh Richard van den Berg dan diproduseri oleh Frans Kronje. Proses pembuatan film Fate Like Potatoes ini dimulai pada tahun 2004 ketika sang produser Frans membaca buku autobiografi Angus Buchan yang berjudul Fate Like Potatoes tersebut. Frans terinspirasi oleh kisah hidup Angus Buchan dan memutuskan untuk mengangkatnya menjadi sebuah film. Setelah merampungkan naskah film, proses casting dilakukan untuk mencari aktor yang akan memerankan Angus Buchan dan karakter lainnya dalam film. Pada akhirnya, aktor Skotlandia Frank Rautenbach dipilih untuk memerankan Angus. Proses syuting dilakukan di sejumlah lokasi di Afrika Selatan, termasuk sebagian besar syutingnya berlangsung di Shalom Farm, peternakan Buchan yang terkenal di KwaZulu Natal. Tim produksi menghadapi banyak tantangan selama proses syuting, termasuk kondisi cuaca yang buruk dan kurangnya sumber daya. Setelah selesai melakukan pengambilan gambar, film ini dirilis pada tahun 2006 dan mendapatkan sambutan positif dari penonton di seluruh dunia. Fate Like Potatoes menjadi salah satu film Kristen terkenal dan diakui di dunia dan menginspirasi banyak orang dengan kisah nyata kehidupan Angus Buchan. Angus Buchan adalah seorang pendeta, penulis, dan pembicara yang berasal dari Afrika Selatan. Lahir pada tahun 1947 di Rhodesia, Buchan menjadi terkenal melalui bukunya yang berjudul Fate Like Potatoes tersebut. Angus Buchan dikenal karena pesan-pesan rohani yang kuat dan inspirasional yang ia sampaikan melalui bukunya, khotbah-khotbahnya, dan acara-acara yang dia hadiri. Dia sering berbicara tentang iman Kristen, pertobatan, keluarga, dan pentingnya hidup yang bertumbuh dalam hubungan dengan Tuhan. Buchan adalah pendiri Shalom Ministries, sebuah organisasi yang didedikasikan untuk menyebarkan pesan Injil dan melayani masyarakat melalui konferensi, acara, dan kegiatan sosial. Ia juga dikenal sebagai tuan rumah konferensi kesaksian Mighty Men yang mengumpulkan ribuan pria Kristen setiap tahunnya. Angus Buchan terus berbagi pesan iman Kristen dan melayani sebagai pembicara di berbagai acara di Afrika Selatan dan di seluruh dunia. Ia telah menjadi inspirasi bagi banyak orang dengan pesan-pesannya tentang iman, pertobatan, dan hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan. Dalam bukunya, Angus Buchan menceritakan kisah hidupnya yang penuh perjuangan dan keajaiban. Buku ini dimulai dengan kisah masa kecil Angus di Skotlandia, di mana ia tumbuh sebagai anak petani. Setelah menikah dengan istrinya Jill, mereka memutuskan untuk pindah ke Afrika Selatan pada tahun 1977. Di sana mereka memulai kehidupan baru sebagai petani di daerah yang sangat kering dan sulit. Buchan juga menceritakan bagaimana ia mengalami berbagai keajaiban dan mujizat dalam hidupnya, seperti kesembuhan dari penyakit yang mengancam nyawanya dan perlindungan dari serangan perampok. Ia juga berbagi tentang bagaimana imannya telah memperkuat dirinya dan membantunya melalui semua tantangan yang dihadapinya. Buku Fate Like Potatoes sangat menginspirasi dan telah membantu banyak orang untuk menemukan harapan dan kekuatan dalam iman mereka, termasuk produser film Fate Like Potatoes yaitu Frans Kronje yang kemudian mengangkat kisah tersebut menjadi sebuah film.
Fate Like Potatoes ditayangkan di beberapa festival film termasuk Festival Film Internasional Fort Lauderdale dan Festival Film Internasional Australia. Film ini diterima dengan sangat baik oleh organisasi-organisasi Kristen dan memenangkan sejumlah penghargaan dan masuk ke nominasi terutama dalam kategori-kategori yang berkaitan dengan film Kristen. Penghargaan-penghargaan ini menunjukkan bahwa film Fate Like Potatoes telah berhasil memperoleh pengakuan dari sejumlah festival film dan penghargaan-penghargaan di seluruh dunia. Film ini dianggap sebagai film Kristen yang sebagai inspiratif dan memotivasi, serta mampu menyampaikan pesan-pesan moral yang kuat. Salah satu bagian dari film yang menarik adalah soundtracknya. Judul lagunya adalah A New Day yang ditulis dan dinyanyikan oleh artis Afrika Selatan yaitu Joe Niemann. Kalian bisa mendengar lagunya dengan cek link videonya di deskripsi di bawah ya. Joe Niemann adalah seorang penyanyi, penulis lagu, dan pemimpin ibadah Kristen yang berasal dari Afrika Selatan. Lahir pada tahun 1979, Joe tumbuh di kota Bloemfontein, Afrika Selatan. Sejak usia muda, dia tertarik pada musik dan memiliki bakat vokal yang kuat. Joe menjadi terkenal secara luas setelah berperan dalam film biografis religius Fate Like Potatoes yang rilis pada tahun 2006. Ia juga menyumbangkan lagu-lagu orisinal untuk soundtrack film ini. Sebagai seorang musisi Kristen, Joe telah merilis beberapa album solo dalam karirnya. Album pertamanya, A New Day, dirilis pada tahun 2006. Joe terus aktif dalam musik Kristen di Afrika Selatan, tampil dalam konser dan acara-acara ibadah. Karyanya sering kali menginspirasi dan memberikan pengharapan kepada pendengarnya. Dia terus mengabdikan dirinya untuk melayani melalui musik dan pesan iman Kristen. Di awal film diperlihatkan seorang petani yang sukses di Zambia bernama Angus Buchan sedang bersiap untuk pindah bersama istrinya Jill dan ketiga anaknya karena merasa ladangnya kurang membuahkan hasil. Buchan dan keluarga kecilnya memilih pindah dan menetap di KwaZulu-Natal, sebuah daerah di Afrika Selatan yang mana Buchan sudah membeli sebuah peternakan yang terlantar. Di tempat barunya, dengan hanya berbekal sebuah ladang kecil dan mobil karavan, Buchan mengalami kesulitan untuk memulai pertaniannya. Simeon Bengu, pemuda setempat yang sedang mencari pekerjaan, menawarkan diri untuk membantu Buchan di ladangnya. Angus Buchan sebelum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah seorang yang pemarah dan pemabuk. Sampai suatu hari istrinya Jill mengajak Buchan dan anak-anak mereka untuk pergi ke gereja mengikuti kebaktian. Setelah sempat menolak ajakan istrinya, akhirnya Buchan tetap ikut dan mau mendengarkan khotbah pendeta. Dia diingatkan bagaimana kenangan masa kecilnya yang begitu mengasihi Tuhan. Lalu mulailah dia bertobat dan menerima Tuhan dalam hidupnya. Kehidupan Angus Buchan pun berubah 180 derajat. Dia begitu haus akan firman Tuhan dan menjalani hidupnya dengan sudut pandang yang baru, sudut pandang Kristus. Perubahan-perubahan positif mulai terjadi pada diri Buchan, dimulai dari perubahan sikap Buchan. Dan hal ini tidak hanya dirasakan oleh Buchan, tapi juga orang-orang di sekitarnya. Buchan mulai memberikan kesaksiannya di kota-kota yang berbeda, dan akhirnya mengumpulkan ribuan orang di Stadion Kings Park untuk waktu doa terpadu bagi bangsa dan tanah mereka tinggal. Suatu ketika, ladang kentang Buchan hampir hangus terbakar. Dia mencoba berdoa dan beriman agar hujan turun, agar api tidak memakan habis ladangnya. Berulang kali diteriakan doanya dengan tetap beriman akan turunnya hujan. Tak lama kemudian, langit mulai gelap, guntur dan petir mulai terdengar. Seketika itu turunlah hujan dan padamlah api. Pertolongan Tuhan membuat Angus Buchan antusias mencari Tuhan, bahkan memutuskan untuk memberikan kesaksian di gereja setempat supaya banyak orang mendengar akan karya Tuhan dan diselamatkan termasuk sahabatnya. Perkara besar Tuhan kerjakan untuk membuktikan iman dan doa Buchan akan kebesaran kuasa Tuhan. Saat krisis kekeringan melanda Afrika, ladang kentang itu tidak mendapat air hujan sehingga tanahnya menjadi sangat kering. Keraguan mulai muncul di hati Buchan. Saat panen, Buchan menguatkan hatinya untuk melihat hasilnya untuk pertama kalinya. Betapa terkejutnya Buchan dan Simeon Bengu karena kentang yang ditanam bukan hanya panen biasa, tapi besar dan bagus. Benar-benar panen kentang pertama yang luar biasa.
Doa penuh iman juga bekerja sedemikian rupa bersama-sama dengan usaha manusia untuk bisa mendapatkan hasil yang nyata dari apa yang kita harapkan. Kisah nyata Angus Buchan ini menunjukkan bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupannya. Iman Buchan membantu orang lain di sekitarnya untuk percaya pada Tuhan juga. Selama kita masih hidup, Tuhan memiliki rencana dan tujuan yang lebih besar daripada yang dapat kita bayangkan. Kepercayaannya kepada Tuhan menjadi modal utama saat ia memutuskan untuk menanam kentang di suatu musim tanam yang sebenarnya dilanda kekeringan panjang. Tak satu tetes air pun mengalir di ladangnya, tetapi mujizat tetap terjadi karena iman percayanya telah menjadi air dan pupuk yang subur di ladangnya. Untuk lebih jelasnya, kalian harus menonton sendiri filmnya secara lengkap ya. Sekian review soundtrack film Fate Like Potatoes kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian ya. Dan terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Dukungan kalian berupa like, komentar berupa saran dan kritik yang membangun, juga share video ini ke orang-orang terdekat kalian di sosmed, sangatlah berharga guna membangun channel ini. Semoga kalian enjoy dan dapat tersampaikan pesan dalam film yang direview kali ini. Jangan lupa subscribe ya. Bagi yang sudah subscribe, Miss Baby ucapkan thank you. Dan bagi yang belum, klik subscribe lalu aktifkan lonceng di sampingnya agar kalian tidak ketinggalan rekomendasi film berdasarkan kisah nyata lainnya dengan soundtrack-soundtracknya yang tak kalah keren versi Miss Baby. Nantikan video Miss Baby tiap hari Rabu ya. See you in the next video.